Indonesia kaya dengan permainan tradisionalnya ya. Dari Sabang sampai Merauke punya kekhasan masing-masing. Ada juga permainan yang sama, tapi penyebutannya berbeda di berbagai daerah. Kalau di Gampong Pubu, Aceh Barat, ada sepak batok kelapa. Jika biasanya batok kelapa digunakan sebagai alat masak, di sini anak-anak menjadikannya sebagai salah satu permainan, yaitu sipak bola. Sipak bola. Now let's go. Permainan ini sama dengan sepak bola biasa. Bedanya kalau sepak bola umumnya targetnya memasukkan bola ke gawang. Nah, kalau yang ini harus merubuhkan tumpukan batok kelapa yang sudah disusun. Dalam permainan ini tidak ada menang atau kalah ya teman. Hanya sebagai hiburan di kala libur atau waktu senggang saja. Kelihatannya mudah ya, tapi butuh konsentrasi untuk merubuhkan batok kelapa loh. Tidak cukup kekompakan saja tuh. Seru juga ya teman. Ada satu makanan unik lainnya di Kota Sabang yang mau aku buat. Namanya ayam tangkap. Wah, unik ya namanya teman. Masih tentang kuliner khas yang ada di Kota Sabang. Dan sekarang saya sedang memasak yang namanya ayam tangkap ya Bu ya. Dengan ibu-ibu dan kakak-kakak yang ada di sini. Pastinya ayam tangkap ini sendiri bukan berarti kita harus nangkap ayamnya dulu baru dimasak. Ternyata ayam tangkap ini sendiri memiliki arti ketika dimakan nanti itu harus dicari di kerumunan daun-daunan dulu ya Bu ya. Ini berapa lama? Ini kita aduk lagi Bu. Ya Bu, temenin aku goreng ini. Belum ada yang tahu pasti asal-usul ayam tangkap. Ada yang menyebutkan sebutan ini muncul karena potongan ayam ini bersembunyi di antara dedaunan. Ada juga yang bilang ayam tangkap diambil dari kebiasaan masyarakat Aceh saat memasak daging ayam. Sebelum memasaknya, mereka harus menangkap ayam di pekarangan. Kalau daun yang dipakai ini tidak boleh selain daun temurui dan pandan yang digoreng.
diapain lagi sekarang? Oh iya, biasanya yang dipakai adalah daging ayam kampung berumur sekitar 4 bulan. Kalau terlalu tua, daging ayam cenderung alot, jadi kurang nikmat kalau dijadikan ayam tangkap. Zaman dulu, ayam tangkap dihidangkan saat ada tamu yang datang. Kalau sekarang sih, sudah banyak rumah makan di Aceh yang menyajikannya, teman. Akhirnya saya tahu kenapa alasan dari nama ayam tangkap. Ternyata mencarinya aja susah nih. Harus ditangkap-tangkap dulu ya Bu ya. Karena banyak daunnya. Cobain Bu. Ayo ambil, ambil. Kalau yang ini salah satu jajanan tradisional di Aceh, teman. Namanya bupaye. Kue bupaye terbuat dari beras ketan putih, gula, dan santan. Pandan ya. Bupaye sering disajikan untuk acara kumpul-kumpul atau hajatan. Udah masak. Bu, udah matang nih Bu ketannya. Ketan dalam kue bupaye yang lengket dan menempel mengibaratkan saat berkumpul, kedekatannya ini akan semakin akrab. Kalau penggunaan daun pisang sama seperti di daerah lain di Indonesia ya teman. Selain memanfaatkan potensi banyaknya tanaman pisang di sini, juga bisa menambah aroma kue atau makanan yang lainnya. Tutup ya. Berarti tunggu sampai 30 menit sampai In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light tahu kan. Mumpung di sini, aku mau ikut membuat rangki. Saya sedang membuat salah satu anyaman khas yang ada di Sabang, yaitu rengkan. Rengkan. Nah, ini nanti digunakan untuk alas dari masakan-masakan, baik tungku ya Bu ya. Apa aja itu biar untuk alas tradisionalnya lah istilahnya yang ada di Sabang. Dan sekarang saya sedang ada di Kampung Cot Dama. Rangki Aceh digunakan sebagai alas panas untuk meletakkan panci atau kuali sesudah memasak. Bisa juga dipakai sebagai alas untuk sayur-sayuran atau tempat menjemur asam sunti. Dulu masyarakat masih memasak dengan kompor atau tungku yang berbahan kayu bakar. Nah, biasanya kan alat dapur jadi kotor atau gosong. Kalau diletakkan sembarangan, pasti membuat kotor. Saat itulah mulai dibuat rangki untuk jadi alasnya. Jadi tetap bersih deh bagian bawahnya. Daun kelapa untuk menganyam rangki tidak boleh terlalu tua atau terlalu muda ya teman, biar lebih awet. Kalau mau lebih awet lagi, bisa nih membuatnya dari rotan. Itu Ibu udah hampir siap ya? Ya. Coba boleh saya lihat nggak bentuknya? Jadi bentuk finishing atau bentuk terakhir dari nampan ini itu kurang lebih seperti ini. Dan setelah semua selesai nanti akan dijemur. Contohnya seperti ini, dan gunanya itu untuk alas dari penggorengan. Dan saya juga ada punya penggorengannya nih. Langsung aja kita praktek. Nah, penggunaannya lebih kurang seperti ini. Ini untuk alas dari alat penggorengan sendiri biar nggak panas dan nggak kotor mejanya nanti. Setelah menunggu lama sekitar 30 menit, akhirnya kita dapat guritanya.
Ayo Bang, ini cinta dulu.